Assalamualaikum, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, selamat datang di channel pendidikan Kitu Learning bersama Kak Iqbal. Di bagian pertama seri 75 soal kemampuan verbal, kita sudah bedah 25 soal analogi, sinonim, dan antonim. Nah, kali ini kita lanjutkan dengan membedah soal-soal silogisme kategorik yang insya Allah akan menjadikan spot otak kita semakin asyik dan menarik. Apalagi Kak Iqbal akan gunakan pola drill metode The Maestro. Pola drill sudah Kak Iqbal terapkan selama hampir 30 tahun di Gamma College dan alhamdulillah terbukti sudah lebih 100.000 peserta bimbingan belajar, bimbingan tes Gamma College sukses menembus beragam tes seleksi. Pertanyaannya bagaimana metode drill itu Kak Iqbal? Kuncinya adalah spot otak secara aktif. Apa artinya? Para sahabat tidak cuma pasif menyimak pembahasan soal demi soal, tetapi para sahabat juga akan terlibat aktif menyelesaikan soal demi soal, bahkan lebih dulu menyelesaikannya sebelum pembahasan. Silakan para sahabat siapkan terlebih dahulu alat tulis dan konsentrasi Anda. Well, kalau sudah siap alat tulisnya, yuk kita mulai drill kita. Bismillah. Kalimat pertama, premis berkuantor universal, semua sastrawan kreatif. Kalimat kedua, berkuantor partikuler, beberapa ilmuwan adalah sastrawan. Metode The Maestro-nya adalah berfokuslah utama pada premis berkuantor partikuler, yang mana itu beberapa ilmuwan. Itu dasar penarikan kesimpulan, sehingga kita tidak berbicara tentang semua ilmuwan, kita berbicara tentang beberapa ilmuwan, kita tidak berbicara tentang bukan ilmuwan, kita tidak berbicara tentang semua ilmuwan, kita tidak berbicara tentang bukan ilmuwan, sehingga jawaban kita adalah bravo. Seperti itu metode The Maestro-nya, cepat sekali. Nah, untuk memperjelas, sahabat bisa melihat bahwa ketika kita sudah berfokus pada beberapa ilmuwan, maka kemudian kita lihat di sini ada kata sastrawan di premis berkuantor partikulernya, dan di premis berkuantor universal juga ada kata sastrawan. Nah, itu yang Kak Iqbal sebut sebagai PHB, penghubung antara kalimat semua dengan kalimat beberapa. Ini PHB. Apa artinya PHB? Dia boleh tetap hadir, boleh juga kemudian hilang. Lalu apa yang menjadi kunci berikutnya mau dihubungkan dengan beberapa ilmuwan? Itu adalah identitas yang ada pada kalimat yang belum digunakan, yaitu kreatif, sehingga muncul kesimpulan beberapa ilmuwan kreatif, seperti pada jawaban bravo.
Insya Allah sudah lebih cepat ya. Sebagian intan bersifat kuat itu adalah partikulernya ditandai dengan kata-kata sebagian. Nah, fokus pertama kita pada kalimat yang berkuantor partikuler. Apa itu? Berarti sebagian intan. Kita fokusnya pada sebagian intan. Nah, untuk menjawab dengan metode praktis penalaran The Maestro, fokuslah di situ sebagian intan. Kita tidak berbicara bahwa hanya intan, kita berbicara tentang sebagian intan. Lihat opsi B, yang tidak mudah patah adalah intan. Kita bukan berbicara tentang yang tidak mudah patah, kita bicara tentang sebagian intan. Itu fokusnya. Nah, sekarang Charlie pakai kata sebagian, tapi yang dituliskan adalah sebagian kekuatan. Kita tidak bicara tentang sebagian kekuatan. Soal mintanya, fokusnya adalah sebagian intan, bukan sebagian kekuatan. Soal tidak meminta tentang semua intan. Yang diminta adalah sebagian intan, berarti dengan sangat cepat. Metode The Maestro menunjukkan jawaban kita adalah echo. Mari kita lihat kalau mau diurai agar para sahabat lebih bisa faham, lebih menggurat tajam pemahamannya supaya unforgettable. Perhatikan bahwa di sini ada PHB. Apa itu PHB? Yaitu kuat. Nih. Itu PHB. PHB dalam hal ini dia boleh tetap ada, tapi boleh juga tidak muncul. Yang jelas, poinnya untuk kalimat partikuler kita sudah dapat sebagian intan, lalu poin pada universalnya, premis yang berkuantor universalnya, yang belum digunakan itu adalah tidak mudah patah. Sehingga muncul sambungannya, simpulannya dari dua kalimat itu adalah sebagian intan tidak mudah patah. Ini dia. "28 semua buku pembelajaran sangat berguna. Itu kuantor universal. Sebagian buku yang sangat berguna harganya terjangkau. Ini adalah kuantor partikuler." Itu kalau mau diingat. Kak Iqbal ingatkan kembali, fokuslah pada kalimat berkuantor partikulernya atau yang menggunakan kata sebagian, beberapa. Apa yang kita lihat di sini pada fokus partikuler ini adalah sebagian buku. Jadi yang kita fokus itu adalah sebagian buku. Artinya bukan semua buku. Kalau begitu kita tidak bicara semua buku, kita tidak bicara semua buku di Bravo. Yang kita bicarakan adalah sebagian buku boleh. Lalu delta, ketika tidak ada kata sebagian semua di depannya, maka berarti itu juga sebenarnya kuantor universal. Berarti kita tidak bicara tentang semua buku. Kita bicara tentang sebagian buku. Dengan cepat kita lihat bahwa alternatifnya sebenarnya hanya Charlie atau Echo. Nah sekarang lalu muncul apa perbedaan antara Charlie dengan Echo? Atau pertanyaan lainnya, buku apa yang sedang dibincangkan? Kalau kita mau bicara tentang buku apa yang sedang dibincangkan, kita akan melihat pada kuantor universal. Apa itu bukunya? Ternyata buku pembelajaran. Nah kalau begitu yang kita mau bincang ini adalah buku pembelajaran. Ada di Echo, tidak ada di Charlie. Berarti jawaban kita lari ke Echo. Cepat sekali. Insya Allah dan mudah difahami. Sekarang coba kita lihat bagaimana kalau kita selesaikan dengan pendekatan teori. Menggunakan diagram Venn.
Semua buku pembelajaran sangat berguna. Universalnya kita buat seperti ini. Apa yang dibincang? Yaitu buku. Nah, dalam hal ini identitasnya adalah buku pembelajaran itu sangat berguna. Nah, Kak Iqbal tulis cepat saja. Itu yang sangat berguna. Ini buku pembelajaran sangat berguna. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan yang partikulernya. Sebagian buku, hanya sebagian loh ya, tidak semua. Yang sangat berguna itu harganya terjangkau. Karena hanya sebagian berarti hanya cuplik kira-kira di sini. Nah, ini cuplikannya, inilah fokus kita. Dari kuantor universal atau dari semua, kita dapatkan bahwa itu adalah buku pembelajaran sangat berguna. Sementara dari yang sebagian, kita dapatkan identitas bahwa harganya terjangkau. Nah ini. Oke, kalau begitu untuk menjawab ini kita fokus pada cuplikan sebagian itu. Sehingga muncul bahwa sebagian, kalau Kak Iqbal tuliskan ya, sebagian apa? Sebagian buku ini dia. Sebagian buku. Kenapa dengan sebagian buku itu? Dan buku apa itu? Oh ternyata di bagian arsiran ini kita tetap bicara masih buku pembelajaran karena bagian dari universal juga. Jadi sebagian buku pembelajaran. Lalu kita melihat apalagi yang belum tertuliskan. Harga terjangkau. Harga terjangkau. Nah, inilah yang kemudian kita lihat jawabannya ada pada EHO. Sebagian buku pembelajaran harganya terjangkau. Jadi pendekatan teori dengan pendekatan metode De Maestro itu sama jawabannya, tiba pada titik jawaban yang sama. Yang berbeda adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Setiap pemimpin punya mimpi besar. Perhatikan kalimat berkuantor universalnya tidak menggunakan lagi kata semua tetapi menggunakan kata setiap. Apakah ada masalah di situ Kak Iqbal? Enggak ada. Itu sama saja maksudnya. Semua, setiap, itu sama saja maksudnya. Tetap dia bersifat universal. Beberapa pemimpin terbukti mampu menggerakkan perubahan revolusioner. Kak Iqbal tekankan kembali, fokuslah pada kuantor partikulernya. Beberapa semakna dengan sebagian, semakna dengan ada. Kalau begitu kita fokus pada beberapa pemimpin. Alfa menyebutkan setiap pemimpin, kita tidak fokus pada setiap pemimpin. Kita sedang membicarakan beberapa pemimpin. Bravo beberapa pemimpin, oke, boleh. Charlie beberapa pemimpin, oke, boleh. Delta setiap pemimpin, bukan setiap tetapi beberapa. Eho beberapa pemimpin, oke, boleh. Jadi baru melihat fokus pertama kita yaitu kuantor partikulernya, kita sudah bisa melihat jawabannya yang tersisa sebenarnya hanya B, C, E. Lalu lihatlah, soal menyebutkan bahwa setiap pemimpin punya mimpi besar. Lihat Bravo.
Beberapa pemimpin tidak punya mimpi besar. Arti kata setiap pemimpin punya mimpi besar kan berarti tidak boleh ada yang tidak punya mimpi besar. Nah, kalau begitu berarti Bravo ini salah. Salahnya di mana? Ada kata tidak punya mimpi besar. Oke, sekarang kita lihat Charlie. Beberapa pemimpin menggerakkan perubahan revolusi meski tidak punya mimpi besar. Kelirunya di mana? Kelirunya pada kata tidak punya mimpi besar. Kalau begitu, jawaban kita tersisa adalah Echo. Echo ini menyebutkan beberapa pemimpin punya mimpi besar dan mampu menggerakkan perubahan revolusioner. Sahabat Kitu Learning, sudah 4 soal yang sahabat selesaikan dan kita bahas bersama dan semakin asyik. Silakan teruskan karena ke belakang ini soalnya akan semakin mengarah kepada tingkat soal-soal hot, high order thinking skill. Dan tentu saja sangat menarik proses-proses baik sahabat menyelesaikannya maupun pada saat kita membahasnya secara bersama. Yuk silakan teruskan. Sahabat Kitu Learning, soal nomor 30 kita ini, kuantor universalnya semua taksi online menggunakan aplikasi khusus. Partikulernya sebagian taksi online milik generasi Gen Alpha. Yang ditanyakan adalah simpulan yang tepat terkait taksi online. Kak Iqbal ingatkan, fokuslah pada partikuler, berarti pada sebagian taksi online. Kita bicara tentang sebagian. Alpha boleh, Bravo boleh, Charlie maaf, kita tidak bicara tentang semua taksi online. Sebagian di Delta boleh, Echo maaf, kita tidak bicara tentang semua taksi online. Sesudah itu, mari kita melihat. Sebagian bukan milik generasi Gen Alpha. Boleh. Kenapa? Ketika sebagian taksi adalah milik, sebagian milik berarti sebagian bukan milik kan? Oke, masih boleh. Nah sekarang, dan tidak menggunakan aplikasi khusus. Padahal soal menyebutkan bahwa penggunaan aplikasi khusus itu adalah semua. Mohon maaf, ini keliru. Kelirunya dikata tidak. Bravo, sebagian milik generasi Gen Alpha dan tidak menggunakan aplikasi khusus. Tidak menggunakan aplikasi khusus, kelirunya. Kalau begitu kita lihat jawaban kita yang tersisa sekarang adalah betul, Delta. Persis dengan jawaban para sahabat. Nomor 31, ada kalimat semua, ada kalimat sebagian, fokus pada sebagian. Fokus pada premis yang partikuler. Berarti kita bicara tentang pertama, sebagian bayi. Kita tidak bicara tentang mohon maaf semua bayi, tapi sebagian bayi.
Kita bicara tentang bayi yang tidak minum ASI harus diberi makanan. Bukan keseluruhan bayi yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah sebagian bayi. Yang kita bicarakan adalah sebagian bayi. Kita tidak bicara seperti DE, semua bayi. Kenapa? Fokus penyelesaiannya adalah sebagian bayi. Nah sekarang mari kita lihat. Sebagian bayi minum ASI, oke, dan diberi makanan tambahan. Ini minum ASI, oke, diberi makanan tambahan, oke. Berarti Charlie, oke. Mari kita lihat delta. Sebagian bayi tidak minum ASI. Muncul masalah di kata tidak, kenapa? Karena soal jelas menyebutkan semua bayi minum ASI. Tidak boleh ada yang tidak minum ASI menurut soal. Sehingga jawaban kita adalah betul. Charlie. Nomor 32 kita, semua ASN gunakan buku sebagai sumber bahan untuk laporan, itu kuantor universalnya. Beberapa ASN gunakan internet sebagai sumber bahan untuk laporan. Pertanyaannya adalah simpulan yang tepat terkait dengan sumber bahan untuk laporan. Sahabat sudah kerjakan dan insya Allah tepat. Ada semua, ada beberapa, fokuslah pada beberapa. Fokuslah pada yang berkuantor partikuler. Apa itu? Beberapa ASN. Sehingga kita tidak bicara tentang semua ASN, tetapi fokus kita beberapa ASN. Bukan semua ASN. Kita bicara tentang beberapa ASN, bukan semua ASN. Sehingga langsung fokus kita pada kalau bukan Charlie, Delta, tinggal melihat apa perbedaan antara Charlie dan Delta. Yang Charlie menggunakan buku dan internet. Menggunakan buku ada, menggunakan internet ada, boleh. Lalu kenapa Delta tidak? Beberapa ASN menggunakan buku tentang internet. Kita tidak sedang bicara tentang buku tentang internet. Kita bicara tentang buku dan internet. Berarti yang keliru di sini adalah tentangnya. Itu jawaban kita untuk nomor 32. Mari kita lihat secara teori menggunakan diagram Venn. Semua ASN menggunakan buku sebagai sumber bahan untuk laporan. Sahabat Kitu Learning, kita bisa selesaikan dengan awal buat diagram Venn-nya untuk Kak Iqbal tulis ya. Premis universal. Ya, ini premisnya yang berkuantor universal. Apa dalam hal ini kuantor universalnya? Digunakan kata-kata gunakan buku, menggunakan buku. Nah sekarang kalimat kedua, beberapa ASN, hanya beberapa. Dalam hal ini muncul cuplikan seperti ini. Inilah yang kemudian kuantor partikuler. Supaya lebih jelas. Kak Iqbal tuliskan seperti itu. Apa kuantor partikulernya? Menggunakan internet. Nah, sekarang kita lihat ada arsiran. Inilah yang Kak Iqbal tekankan dari awal. Fokuslah pada arsiran itu. Atau fokuslah pada partikuler itu. Nih, identitasnya apa di sini? ASN, tetapi hanya sebagian. Kenapa sebagian? Karena dia di wilayah arsiran, bukan semua. Apa identitasnya?
Pertama, dia mengambil ini, gunakan internet. Gunakan buku. Yang kedua, dia juga menggunakan betul internet. Sehingga kalimat yang muncul adalah sebagian ASN menggunakan buku dan menggunakan internet untuk apa? Untuk sumber bahan untuk laporan. Sehingga jawaban kita masuk pada Charlie. Ini dari sini. Itu kalau penyelesaiannya secara teori. Sahabat Kitu Learning, silakan lanjutkan dengan soal berikut ini. Nomor 33, semua pengemudi mengenakan seatbelt. Sahabat sudah jawab insya Allah dengan tepat dan cepat. Sebagian pengemudi memakai online map. Kita bahas bagaimana simpulan yang tepat untuk hal ini. Kembali Kak Iqbal ingatkan, bertemu semua bla bla bla, sebagian bla bla bla, fokuslah pada yang partikuler, sebagian pengemudi. Jadi kita tidak membincang tentang semua pengemudi, bukan semua pengemudi, tetapi sebagian pengemudi, sebagian pengemudi, sebagian pengemudi. Langsung kita bisa lihat, fokusnya tinggal 3 kemungkinan, Charlie, Delta, Echo. Dan menariknya bahwa kita tidak menggunakan rumus untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan silogisme seperti ini. Berikutnya, apa yang diinginkan? Ternyata semua harus mengenakan seatbelt. Kak Iqbal sampai di sini pengen dulu bercengkerama dengan para sahabat terkait dengan semua. Semua mengenakan seatbelt artinya boleh nggak ada yang tidak menggunakan seatbelt? Nggak boleh. Kalau dikatakan sebagian memakai online map, boleh nggak ada yang tidak menggunakan online map? Boleh, karena memang disebutkan hanya sebagian memakai online map. Oke, kita lihat langsung ke Charlie. Terkait dengan seatbelt, semua harus menggunakan seatbelt. Charlie mengenakan seatbelt oke, dan tidak memakai online map. Boleh tidak memakai online map kan, karena hanya sebagian yang online map. Delta tidak mengenakan seatbelt. Boleh tidak mengenakan seatbelt? Tidak bisa. Soal mengatakan semua pengemudi mengenakan seatbelt. Mohon maaf, ada kata tidak. Kita lihat Echo, muncul kata tidak mengenakan seatbelt. Sehingga jawaban kita adalah pada Charlie. Sekali lagi, Kak Iqbal, ada kata-kata tidak memakai online map. Boleh nggak Kak Iqbal? Boleh. Kenapa boleh Kak Iqbal? Karena yang disebutkan adalah pemakaian online map hanya sebagian. Artinya sebagian tidak memakainya. Silakan para sahabat lanjutkan dengan soal nomor 34 berikut ini. Sahabat Kitu Learning, seperti Kak Iqbal sudah katakan sebelumnya bahwa ikuti terus video tutorial ini sampai akhir, karena semakin ke belakang akan semakin mendekati dan menuju pada soal-soal tingkatan HOTS, High Order Thinking Skill. Seperti kita lihat pada soal nomor 34, ini sudah 3 lapis. Semua yang hidup di laut bisa dimakan. Semua ikan hias hidup di laut.
Itu sudah 2 lapis. Lapis ketiga, beberapa ikan hias adalah ikan mahal. Kalau awal-awalnya kita bicara tentang 2 lapis, semua sebagian, semua beberapa, setiap sebagian, setiap beberapa, sekarang sudah 3 lapis. Apakah metode praktis penalaran The Maestro tetap berfungsi? Yes. Apa kunci dari metode praktis penalaran The Maestro untuk premis berkuantor universal digabung dengan berkuantor partikel ataupun sebaliknya? Fokuslah pada partikulernya, pada beberapa, pada sebagian, pada adanya. Mana itu? Kita fokus pada, oh ternyata ada beberapa. Jadi bukan ini soal kita tidak meminta yang semua, bukan minta semua, tapi mintanya beberapa. Nah sekarang beberapa apa? Beberapa ikan. Ikannya sama. Karena sekarang kita fokus pada tinggal C, D, E. Bisa dimakan, sama bisa dimakan. Nah ternyata yang berbeda adalah hias, mahal pada delta, dan laut, ikan laut pada echo. Mana yang lebih tepat? Mudah saja, ingat. Apa yang menjadi PHB boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi kalau bukan PHB harus ada di dalam jawaban. Nah kita lihat. Hidup di laut, hidup di laut, hidup di laut. Ini adalah PHB antara kalimat pertama dan kedua. Dalam hal ini kata-kata laut ini menjadi PHB. Kalau begitu dia bisa hilang. Kata-kata lautnya. Mari kita lanjutkan. Antara kalimat kedua dengan kalimat ketiga, apa yang menyambungkannya? Ada kata ikan hias ini. Ada kata ikan hias juga pada kalimat ketiga. Berarti dalam hal ini ikan hias ini adalah PHB. Ikan hias ini adalah PHB. PHB boleh ada, boleh tidak ada. Yang jelas bukan PHB itu adalah ikan mahal. Sehingga dalam hal ini jawaban kita lari ke ikan mahal. Karena hias ini sifatnya adalah PHB. Jawaban kita adalah delta. Sahabat Kitu Learning, soal nomor terakhir kita dan betul-betul memuncak pada model HOTS. Tidak saja dia berlapis 3, tapi juga kalimatnya menjadi semakin panjang. Setiap karyawan yang berkinerja pasti berprestasi. Boleh diganti dengan semua karyawan. Setiap karyawan berprestasi mendapat bonus umrah. Lalu muncul kata di kalimat ketiga yang berkuantor partikuler, ada karyawan Kyuzo Butik dapat bonus umrah. Nah, Kak Iqbal ingatkan kembali, sekali lagi ingatkan, pertemuan kuantor universal, kuantor partikuler, pertemuan setiap dengan beberapa, pertemuan semua dengan beberapa, setiap dengan ada, setiap dengan sebagian, maka fokuslah pada partikuler. Fokuslah pada partikulernya. Boleh ada, boleh sebagian, boleh beberapa. Kata ada ini menjadi fokus. Sekali lagi, boleh kita munculkan di sini sebagian, boleh juga kita munculkan di sini beberapa, karena dia semakna. Nah, mari kita lihat jawaban. Yang jelas alfa mohon maaf tidak, kenapa? Kita tidak berbincang pada setiap, tetapi ada atau sebagian atau beberapa. Sebagian boleh, sebagian boleh. Setiap tidak boleh mohon maaf, setiap tidak boleh mohon maaf. Apa keuntungan dengan metode ini?
tidak semua kalimat perlu kita baca. Yang penting sudah terfahami di soalnya, maka di jawaban kita langsung masuk ke kuncinya. Kuncinya ada pada partikulernya, pada ada, pada sebagian, atau pada beberapa. Kita fokus sekarang pada opsi Bravo atau Charlie. Nah sekarang, di Bravo dikatakan sebagian yang berprestasi adalah karyawan kiusa butik. Charlie mengatakan sebagian karyawan kiusa butik berkinerja. Nah, tinggal melihat adakah yang bersifat PHB di sini. Kalimat pertama ada kata-kata berprestasi, ada kata-kata berprestasi. Oleh karena itu ini sifatnya adalah PHB. Ini PHB. Boleh muncul, boleh tidak muncul. Bagaimana dengan kalimat ketiga? Dikatakan bahwa ada bonus. Perhatikan, ini bonus umrah, ini bonus umrah. Bonus ini sifatnya berarti PHB. Karena ada di dua kalimat dan dia berfungsi untuk menyambung kalimat itu. Dia boleh ada, boleh tidak ada. Tapi yang bukan PHB harus muncul di jawaban. Apa yang bukan PHB dalam hal ini? Kita lihat ternyata ada berkinerja. Kalau begitu harus muncul kata-kata berkinerja di jawaban kita. Jawaban yang benar adalah betul, berkinerja atau Charlie. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu, sukses selalu. Please, hope never stop, insya Allah. Demikian, masalama, salam pendidikan.